Cara plester seperti ini harus dilakukan pada dinding luar yang tidak terlindung atap dan terkena air hujan, serta pada dinding yang akan dipasang bata ekspos atau batu alam. Insya Allah dinding tidak mudah retak, rembas atau lembab dan berjamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai plester dinding luar bangunan agar tidak mudah retak, tidak mudah rembas atau lembab pada bagian dinding dalam rumah. Untuk dinding yang akan saya plester adalah dinding bata ringan terbuka tanpa atap sebagai pelindung. Umumnya posisi dinding seperti ini dibuat di atas batas tanah bangunan rumah atau dinding dengan batu alam, bata ekspos, keramik, atau ornamen dinding. Karena kondisi dinding bata sudah lama pemasangannya serta berlumut, sebelum memplesternya kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Untuk membersihkan lumut bisa dengan menyiram dan menyikatnya atau menggunakan high pressure cleaner seperti ini. High pressure yang saya gunakan VC70. Dengan banyaknya kasus dinding yang lembab karena rembas, untuk mencegah menyerapnya air ke dalam dinding, sebelum plester dinding bata akan saya lapisi dengan air semen yang dicampur dengan cairan penguat semen atau bonding agent sebagai waterproofing coating serta menambah daya rekat plesteran pada dinding bata ringan. Cairan bonding agent umumnya berwarna putih susu seperti ini. Banyak merek dengan tipe yang berbeda sesuai kebutuhan bidang aplikasinya. Jika dari teman-teman ada yang belum paham mengenai cairan bonding agent, bisa googling atau cek all shop bonding agent untuk membelinya. Untuk takaran pencampurannya kita ikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasannya. Masukkan semen Portland dan aduk hingga rata. Untuk hasil campuran yang berkualitas gunakan mixer atau cukup dengan bor seperti ini. Bor yang saya gunakan jenis cordless merek Bosch tipe GSB 185Li brushless 18 volt. Teman-teman bisa cek link pada deskripsi untuk menambah koleksi perkakas di rumah. Sedangkan untuk pengaduk atau mixernya di sini saya gunakan produk dari Cap Mata. Pengaplikasian air semen kita gunakan kuas untuk hasil yang lebih maksimal. Pastikan penguasannya sampai rata agar seluruh permukaan bata tertutup semen untuk memperkecil kemungkinan terjadinya rembas di kemudian hari. Setelah kering kita siapkan untuk melakukan plesternya. Untuk kerataan plester pada permukaan dinding kita harus membuat kepalaan sebagai panduannya. Karena adukan atau mortar plester yang akan saya gunakan adukan pasir dan semen Portland atau adukan konvensional dengan takaran yang kita buat sendiri, maka untuk ketebalan plester saya buat minimal 2 cm dan untuk kepalaan saya gunakan besi holo ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dengan ketebalan 1,5 mm. Potong holo dengan panjang menyesuaikan tinggi media yang akan kita plester. Untuk memotongnya bisa menggunakan gergaji besi, mesin gerinda tangan, atau mesin cutting seperti ini. Mesin cutting yang saya gunakan adalah Bosch GCO 1412 dengan daya 2400 watt. Lubangi holo dengan jarak 50 cm atau lebih untuk penyekrupan saat merekatkannya pada dinding. Untuk pengeboran tembus saya gunakan mata bor 6 mm, sedangkan untuk pengeboran satu sisi saya gunakan mata bor 8 mm atau bisa gunakan mata bor 10 mm untuk kepala skrup. Tegakkan holo dan lakukan penyekrupan setengah dari panjang skrup. Untuk pemasangannya gunakan skrup gipsum 3 inch. Posisikan laser dengan jarak minimal 1 cm dari permukaan dinding dan gunakan salah satu sinar laser pengukur kerataan bidang vertikal untuk memastikan kerataan dinding bata. Jika sinar laser masih ada yang menyentuh dinding, laser dapat diputar atau ditarik lebih lebar dari dinding atau posisikan sinar laser menyesuaikan ketebalan plesteran yang akan kita buat. Jika garis laser kurang jelas, setel sinar laser pada mode yang lebih tinggi atau maksimal dan pastikan untuk menggunakan kacamata pelindung yang sesuai dengan peruntukannya.
Laser yang saya gunakan merek Bosch GLL 360XG dengan 3 buah laser 360 derajat atau 12 line yang dapat diatur tingkat cahayanya tinggi atau rendah. Penggunaan di luar ruangan sinar laser masih terlihat baik dengan bantuan penerima laser. Sesuaikan holo dengan lot atau garis bidang vertikal laser yang sudah kita sesuaikan untuk menentukan ketebalan plesternya. Jika terdapat kerenggangan antara holo dengan dinding bata karena dinding bata tidak rata atau ngelot, kita ganjal dengan kayu atau material sejenisnya, menyesuaikan space renggangnya dan kencangkan skrupnya agar holo tidak mudah bergeser. Setelahnya kita siapkan adukan plesternya. Takaran perbandingan antara semen, pasir, dan air. Di sini saya menggunakan perbandingan volume, yaitu 1 bagian semen banding 3 bagian pasir dan 1 bagian air untuk pasir bangka yang halus dengan kondisi lembab. Aduk campuran semen dan pasir sampai rata dan siapkan airnya. Untuk menambah daya rekat adukan serta memperkecil terjadinya retak, kita tambahkan bonding agent pada air yang akan kita gunakan untuk membuat adukannya dengan takaran menyesuaikan ketentuan cara penggunaannya. Tuangkan air dan aduk hingga kalis dan pulen. Mengenai media atau tempat mengaduknya bisa dengan cara yang saya lakukan atau bisa menggunakan mesin pengaduk semen atau molen. Dan lakukan pemplesteran dinding seperti pada umumnya. Pastikan saat mengaplikasikan plester rata dengan kepalaan dan secara bertahap jika ketebalan plester di atas 1 cm dan gunakan jidar untuk meratakannya. Untuk jidar di sini saya menggunakan besi holo berukuran 4 cm x 4 cm dengan panjang 1 meter atau menyesuaikan jarak antara kepalaan plester. Setelah diratakan menggunakan jidar, kita bisa gunakan raskam untuk memperhalus permukaan plester. Untuk plesternya kita mulai dari atas dahulu, baru lanjut ke bawah. Jadi pada saat melanjutkan plester, bagian atas yang sudah rapih tidak terganggu atau terkena adukan. Jika kita melakukan plester bagian bawah dahulu, maka saat melakukan plester bagian atas, cipratan adukan akan mengenai plesteran yang sudah rapih, sehingga akan membutuhkan waktu untuk membersihkan saat akan mengacinya. Plester dinding bata menggunakan adukan atau mortar konvensional dapat langsung kita lakukan tanpa mengamprotnya terlebih dahulu, karena sebelumnya dinding bata ringan kita lapisi menggunakan semen yang dicampur dengan bonding agent. Selain sebagai perekat antara bata dengan adukan, bonding agent dapat menghambat daya serap bata terhadap adukan. Jadi adukan atau mortar dapat kering sempurna sehingga menjadikan plesteran tidak mudah retak atau rontok serta rembas. Setelah plesteran kering dan mengeras, kita bisa mengacinya. Tentunya setelah membuka dan menutup bekas holo atau kepalaannya. Holo sebagai kepalaan dapat digunakan ratusan bahkan ribuan kali. Penggunaan holo sangat membantu proses plester yang lebih cepat karena kita tidak perlu menunggu waktu pengeringan, terutama saat renovasi yang mengharuskan menggeser atau memindahkan barang, karena dalam waktu yang singkat setelah pemasangan holo kita bisa langsung memplesternya tanpa pindah lokasi atau media kerja yang dapat memakan waktu saat menyetel ulang steger atau alat kerja lainnya. Cara plester seperti ini harus dilakukan pada dinding luar yang tidak terlindung atap dan terkena air hujan, serta pada dinding yang akan dipasang bata ekspos atau batu alam. Insya Allah dinding tidak mudah retak, rembas atau lembab dan berjamur. Mengenai cara mengaci pada plesteran dinding, bisa tonton pada video saya beberapa waktu lalu. Karena insya Allah untuk dinding ini akan dipasang bata ekspos. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.